Dalam memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, faktor besaran bunga adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Jenis perhitungan bunga yang digunakan akan berdampak pada besarnya bunga yang harus dibayarkan. Dengan cara penghitungan bunga yang berbeda, besaran angsuran per bulan dan total bunga yang harus dibayarkan bisa berbeda walaupun jumlah pinjaman dan lama angsurannya sama. Yuk kita pelajari bersama. Mengenal cara perhitungan bunga. Ada 3 jenis perhitungan bunga, yaitu bunga flat, bunga efektif, bunga anuitas. 1. Perhitungan bunga flat adalah perhitungan yang paling mudah dan sederhana. Umumnya digunakan dalam perhitungan pinjaman kartu kredit, kredit tanpa agunan atau KTA, dan kredit kendaraan bermotor. Nilai bunga beserta plafon akan dihitung secara seimbang sesuai dengan tenor pinjaman atau jangka waktu. Contohnya seperti ini, Pak Rahmat mengajukan pinjaman sebesar 180 juta dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun atau 36 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Berarti cicilan pokok yang harus dibayar adalah 180 juta dibagi 36 bulan, yaitu 5 juta rupiah per bulan. Nominal bunganya 0,5% dikali pinjaman 180 juta, yaitu 900.000 per bulan. Cicilan yang harus dibayar Pak Rahmat setiap bulan adalah 5 juta ditambah 900.000 sama dengan 5,9 juta. Total yang harus dibayar selama 3 tahun adalah 5,9 juta dikali 36 bulan, yaitu 212.400.000 rupiah. Ini berarti bunga yang dibayarkan selama 3 tahun adalah 212.400.000 dikurangi 180 juta sama dengan 32.400.000 rupiah. Dikarenakan perhitungannya memakai bunga flat, maka nilai angsuran tak akan mengalami perubahan atau bisa dibilang tetap setiap bulannya. 2. Perhitungan bunga efektif. Perhitungan bunga ini sering kita temui di dalam kredit jangka panjang seperti KPR. Perhitungan bunga ini memiliki karakteristik semakin lama jumlah angsuran akan semakin sedikit, di mana angsuran akan dihitung sesuai sisa jumlah total pinjaman. Perhitungan bunga flat dihitung berdasarkan jumlah pinjaman awal. Perhitungan bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pinjaman. Mari kita pelajari dari kasus yang sama namun dengan perhitungan bunga yang berbeda. Pak Rahmat mengajukan pinjaman sebesar 180 juta dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun atau 36 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan. Berarti cicilan pokok yang harus dibayar adalah 180 juta dibagi 36 bulan, yaitu 5 juta rupiah per bulan. Di bulan pertama, bunga efektif 180 juta kali 1% sama dengan 1,8 juta. Cicilan 5 juta ditambah 1,8 juta sama dengan 6,8 juta. Sisa pinjaman 180 juta dikurangi 5 juta sama dengan 175 juta. Kedua, bunga 175 juta kali 1% sama dengan 1.750.000 rupiah. Cicilan 5 juta ditambah 1.750.000 rupiah sama dengan 6.750.000 rupiah. Sisa pinjaman 175 juta dikurangi 5 juta sama dengan 170 juta. Di bulan ketiga, bunga 170 juta kali 1% sama dengan 1.700.000 rupiah. Cicilan 5 juta ditambah 1.700.000 sama dengan 6.700.000. Sisa pinjaman 170 juta dikurangi 5 juta sama dengan 165 juta. Dan seterusnya, sampai di akhir periode, total angsuran yang dibayarkan adalah sebesar 213.300.000 rupiah. Ini berarti bunga yang dibayarkan selama 3 tahun adalah 213.300.000 dikurangi
180 juta sama dengan Rp33.300.000. Seiring berjalannya waktu, beban bunga yang harus dibayarkan akan semakin berkurang nilainya dan lebih kecil bila dibandingkan perhitungan bunga flat. 3. Perhitungan bunga anuitas. Perhitungan bunga anuitas adalah penyederhanaan dari bunga efektif untuk kemudahan konsumen. Cicilan tiap bulan yang harus dibayar sama seperti perhitungan bunga flat tapi dengan bunga lebih kecil seperti perhitungan bunga efektif. Contohnya adalah sebagai berikut. Pak Rahmat mengajukan pinjaman sebesar 180 juta dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun atau 36 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Maka jumlah angsuran yang harus dibayar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Cicilan sama dengan pinjaman dikali bunga dikali 1 plus bunga pangkat tenor dibagi 1 plus bunga pangkat tenor min 1. Perlu diingat, bunga flat tidak sama dengan bunga fix. Istilah flat, efektif, anuitas digunakan sebagai cara atau rumus menghitung nominal cicilan, sedangkan istilah fix, floating, cap adalah besar persentase suku bunga. 1. Bunga fix. Bunga fix berarti suku bunga tetap. Contoh, bunga 8,4% fix 3 tahun. Itu berarti selama 3 tahun bunganya tetap sebesar 8,4%. 2. Bunga floating. Bunga floating berarti suku bunga bisa berubah, naik atau turun, tergantung kondisi perekonomian. Umumnya kredit kepemilikan rumah atau KPR menggunakan kombinasi bunga fix dan floating. Misalnya, pinjaman 10 tahun dengan komposisi 3 tahun pertama bunga fix, tahun keempat sampai 10 bunga floating. 3. Bunga cap atau cap. Bunga cap berarti suku bunga bisa berubah, tetapi ada batas maksimumnya. Misal, bank menawarkan bunga cap 9% selama 3 tahun. Berarti dalam waktu 3 tahun, bunga bisa berubah naik atau turun, tapi tidak akan melebihi 9%. Dengan mengenal cara perhitungan nominal dan jenis suku bunga, kita bisa lebih cermat memilih fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita terlilit hutang dan menyesal di kemudian hari. Mari sikapi uangmu dengan bijak. Sikapi uang dengan bijak.